Pembahasan kali ini yaitu tentang konsep manajemen keuangan. Saya baru saja menemukan salah satu buku yang berjudul Psychology of Money yang menceritakan tentang salah satu investor terkaya bernama Warren Buffett yang sudah kita kenal, yaitu memiliki suatu perusahaan bernama Berkshire Hathaway yang sangat bernilai triliun. Lalu juga di dalam buku ini menceritakan dua orang dengan perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu Richard Fuscon, dia adalah seorang pengusaha yang bergerak PhD, dan yang kedua adalah Ronald Read, dia hanya seorang petugas kebersihan dan penjaga pom bensin. Tetapi Ronald Read menjadi salah satu orang terkaya. Kenapa bisa begitu? Karena dia menginvestasikan sahamnya di blue chip dan menjadi salah satu triliuner. Sedangkan yang kedua, yaitu orang yang kedua, dia menjadi bangkrut karena sering berperilaku boros. Nah, ini adalah konsep manajemen keuangan yang harus kita ketahui. Sebenarnya kalau kita bahas, Islam sudah mengajarkan manajemen keuangan untuk kita tidak menghambur-hamburkan harta di jalan yang tidak baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, wa zatil qurba haqqu wal miskina wabnas sabil wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura, yang artinya, dan belanjakanlah hartamu di jalan yang hak dengan benar, baik kepada kerabat, orang miskin, dan orang yang berada di dalam perjalanan atau musafir, dan janganlah kamu berboros ataupun menghambur-hamburkan harta. Sesungguhnya orang yang menghamburkan harta itu adalah saudaranya syaiton. Ini juga menjadi penjelas bagaimana mengolah keuangan dengan baik akan menentukan sikap kita ini di masyarakat ini dengan sangat tentunya mulia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Furqan ayat 67 juga dijelaskan, wallazina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama, yang artinya, dan hendaknya kita ini harus seimbang ataupun berada di tengah-tengah dalam menjalankan harta, jangan berlaku kikir dan jangan juga boros. Juga di dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bagaimana seseorang yang bersikap hemat kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka senantiasa hidupnya ini akan dilancarkan rezeki dan juga terhindar dari segala sifat tamak. Dan juga yang paling penting, orang yang bersedekah itu sangatlah memiliki sifat yang mulia. Lalu juga di dalam salah satu pendapat hadis, Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Tirmizi nomor 2015, ma'ala maniktasod, yang artinya orang yang hemat itu orang yang banyak harta. Lalu juga dijelaskan di hadis riwayat Bukhari nomor 1247 juga dijelaskan, al yadu ulya khairun minal yadus sufla, yang artinya bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Maka pergunakanlah konsep keuangan ini dengan baik. Semoga kita menjadi orang kaya yang senantiasa membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tumbuh dalam ketaatan yang baik. Barakallahu fikum.